Shalom GPIB. Kembali lagi kita bertemu di SBP on the Weekend, Sabtu 28 Januari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Atas penyertaan Tuhan, kami boleh kembali lagi bertemu di SBP on the Weekend. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang berdosa ini, mampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai mulut hamba-Mu untuk mewartakan firman kebenaran Tuhan saja, sehingga kami yang mendengar boleh mengerti dan dapat melakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, izinkan saya membacakan bacaan kita pada hari ini, yang mana terambil dari kitab 1 Yohanes, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15, yang menyatakan, "Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan SBP pada hari ini. Sahabat muda, kemarin-kemarin kita sudah mendapatkan intinya, yakni kita harus menjadi saksi Yesus Kristus, berintegritas, awareness, dan critical thinking atas kesesatan antikristus yang berbungkus keindahan, kesenangan, dan loyal pada Roh Allah. Hal terakhir ini kita akan melihat apa yang menjadi kehendaknya dalam tema minggu ini melalui 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 15 ini ditujukan kepada siapapun yang sudah mempunyai hidup sejati dan kekal karena percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah, termasuk juga kita. Sobat muda GPIB, menurut bacaan hari ini, orang-orang yang memiliki keberanian bermohon kepada Allah yakin akan dikabulkan oleh Allah apapun yang diminta itu, sepanjang sesuai dengan kehendaknya. Orang dengan kecerdasan spiritual yang cukup, karena sudah paham apa yang menjadi kehendaknya dan tunduk pada otoritas Allah. Kembali ke gagasan dalam 1 Yohanes keseluruhan, yaitu Roh Allah melawan roh antikristus. Lalu menyambung dengan renungan kemarin-kemarin, bahwa supaya kita dapat melawan roh antikristus, maka kita harus menjadi saksi Yesus Kristus, berintegritas, awareness, dan critical thinking terhadap kesesatan antikristus yang berbungkus keindahan, kesenangan, dan loyal pada Roh Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan loyalitas kepada Tuhan perlu dibulatkan dengan berketundukan kepada otoritas Allah, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Dengan demikian, persekutuan kita dengan Allah dalam dunia maya maupun dunia nyata tetap terjaga. Kita siap mempersaksikan roh Allah, khususnya berhadapan dengan roh antikristus. Sahabat muda, ingat, tunduk pada otoritas Allah dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan anugerah keselamatan dari Allah kepada kita untuk menjadi saksi Kristus menuju masa depan dengan terang firman Allah. Mari kita menjadikan gerakan pemuda GPIB sebagai gerakan melawan roh antikristus. Shalom rekan-rekan pemuda, dimanapun berada.
Apa kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik di dalam Tuhan. Tema yang diberikan dalam SBP hari ini adalah Gerakan Lawan Roh Antikristus. Dari tema ini mau menyatakan kepada kita bahwa menjadi anak-anak Allah tidak berarti atau bukan berarti kita terlepas dari godaan-godaan dunia. Tetapi untuk melawan godaan-godaan itu, kita harus melawannya dengan tindakan nyata kita dalam kehidupan hari lepas hari. Pada zaman milenial seperti sekarang ini, kita hidup di tengah dunia dan sering berhadapan dengan roh-roh dunia yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan, bahkan banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka itu kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita harus memegang teguh dan mempertahankan Injil Kristus sebagai perlawanan kita, bentuk pertahanan diri kita untuk menghadapi berbagai serangan-serangan atau godaan-godaan dari dunia. Ada 3 poin penting yang mau saya bahas dalam renungan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan merupakan dasar bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan. Ibaratnya kita harus memiliki akar dan kita harus memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita berakar hanya di ujungnya saja. Tetapi ketika angin datang, kita mudah terbawa suasana, kita gampang terbawa ke sana dan kemari dan tidak berpegang teguh pada Tuhan. Kita akan mudah digoncangkan dengan pemahaman yang mungkin akan mengganggu iman kita. Maka dari itu kita harus berakar dengan teguh di dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah buatan Allah. Kita berasal dari Allah, serupa dan segambar dengan Allah, dibangun di atas Dia, dan menghasilkan buah yang matang lewat tindakan kita, ucapan, dan pemikiran kita. Maka dari itu, dalam bacaan kita di 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 15, tadi sudah mengatakan, mintalah kepada Tuhan. Mintalah hikmat yang menuntun kita kepada jalan dan kebenaran dan hidup, agar kita juga dapat membedakan mana yang betul-betul roh Allah atau mana yang hanya menutupi itu semua sehingga kita berpikir itu adalah kehendak Allah. Padahal seperti renungan SBP yang sudah kita baca tadi, mungkin itu adalah ditutupi oleh kesenangan, keindahan yang kesannya loyal terhadap Allah, padahal tidak. Dalam surat Yohanes yang pertama, ini dikatakan bahwa semua ini kutuliskan supaya kamu percaya kepada nama Allah dan kamu mempunyai hidup yang kekal, dan dikatakan juga bahwa kita harus mengimani apa yang kita minta kepada Allah. Di tengah kehidupan kita, di mana seluruh dunia yang masih berada di bawah kuasa si jahat, kita sebagai orang percaya, terutama kita pemuda dan pemudi Kristen, kita perlu menghidupi iman, kasih, dan ketaatan, yang wujudnya adalah dengan cara pengenalan yang benar akan Allah di dalam Yesus Kristus tentunya. Dan wujud ketaatan kita adalah mengikuti atau melakukan semua perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan poin kedua yang mau saya bahas adalah tentang mengasihi. Mengasihi sesama manusia merupakan bagian penting dalam kehidupan kita umat Kristen. Kata kasih merupakan ciri khas umat Kristen. Tetapi kasih itu juga bukan hanya sekedar ide atau gagasan atau kata-kata pemanis saja. Tetapi itu merupakan suatu tindakan nyata yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan dan kasih, saya ibaratkan seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kita hanya bisa belajar tentang kasih saat kita taat kepada perintah Tuhan.
Dan perintah Tuhan kepada kita pun sudah sangat jelas tertulis dalam Alkitab. Tuhan meminta kita untuk mengasihi Allah, dan Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama kita, manusia. Dan karena Tuhan sudah mencintai kita, maka kita juga sepatutnya harus mencintai Tuhan. Kita harus mencintai pencipta kita, baru kita bisa mengasihi ciptaannya. Kita tidak bisa mencintai ciptaan tanpa mencintai Sang Pencipta. Kita harus lebih sering mendengarkan Sang Pencipta daripada ciptaan. Manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa karena mereka lebih mendengar ciptaan Tuhan, yaitu ular. Itu sudah menjadi petanda bagi kita. Kita harus lebih mendengarkan Tuhan daripada ciptaannya. Saat kita mulai mendengar dari ciptaan saja, maka yang terjadi adalah bisa jatuh dalam dosa. Contoh-contoh ciptaan dalam dunia kita sangat banyak. Bisa jadi dalam pekerjaan, bisa jadi kita menjadi hamba uang, bisa jadi kita mencari posisi yang nyaman tetapi mengesampingkan kejujuran dalam bekerja, atau bahkan mungkin pasangan kita, pacar atau kekasih kita, justru bisa membuat kita melupakan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Yang jelas-jelas Tuhan tahu mana yang terbaik buat kehidupan kita. Dari kondisi-kondisi seperti ini yang membuat antikristus terus mencari celah untuk membujuk orang-orang percaya dengan berhala untuk mengganti posisi Allah. Berhala zaman sekarang bukan hanya patung. Berhala zaman sekarang bukan hanya sesembahan yang seperti orang zaman dahulu lakukan. Sudah dijelaskan tadi, berhala zaman sekarang bisa jadi pasangan kita, bisa jadi pekerjaan kita, bisa jadi karena kita terlalu cinta terhadap uang, atau hal-hal yang membuat kita mengesampingkan Tuhan. Dari kondisi-kondisi ini, jujur tidak mudah sebagai kita pemuda-pemudi Kristen. Karena ketaatan kita akan selalu diperhadapkan dan diuji dengan pencobaan-pencobaan seperti ini. Reaksi kita terhadap pencobaan itu adalah dengan selalu berpegang kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus, sebagai wujud nyata kita dalam mengasihi Allah. Dan poin ketiga yang mau saya bahas adalah libatkan Tuhan dan selalu andalkan Tuhan. Kita sebagai manusia tidak akan pernah mampu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Maka dari itu, libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan atau apapun yang mau kita kerjakan. Maka kita akan mendapat hasil yang terbaik menurut Tuhan. Walaupun terkadang hasil yang baik menurut Tuhan bukan yang terbaik menurut kita. Karena kita hanya berfokus pada keinginan diri kita sendiri. Mungkin kita juga akan merasa dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan, kenapa sih bukan keinginanku yang terjadi? Kenapa aku minta A dikasihnya B? Terkadang jawaban Tuhan ada 3. Iya, tidak, atau belum. Kita hanya tinggal tunggu waktu dan prosesnya Tuhan saja untuk Tuhan jawab setiap permintaan kita. Tetapi izinkan saya mengingatkan, jangan pernah salahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah melewati seizin Tuhan. Dan percaya saja itu adalah yang terbaik untuk kita. Izinkan saya kembali lagi mengingatkan sebagai pemuda dan pemudi, belajarlah mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan. Saat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita mungkin akan penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan pencobaan. Tetapi ketika kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Jadi, tetaplah terus bergantung sama Tuhan, ikuti maunya Tuhan, senantiasa mengimani apa yang kita minta.
tetap taat dan setia kepada Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan dan sesama, dan senantiasa andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Tuhan berkati. Amin. Untuk menutup renungan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena kami boleh mendengar sedikit renungan yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada dan dimanapun kami ditempatkan. Kami tidak mampu melakukan itu sendiri Tuhan, kami butuh penyertaan dari Tuhan. Layakkan kami sebagai menjadi alat di tangan Tuhan, supaya kami boleh memancarkan kasih lewat tindakan dan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, renungan ini telah berakhir, tapi kiranya jangan biarkan firman-Mu berakhir begitu saja, tetapi tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melahirkannya lewat tindakan kami dan perkataan kami. Tuhan, banyak yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi kami terbatas dengan perkataan kami Bapa. Kami terbatas dengan permohonan kami, tetapi di atas semuanya itu, kami serahkan doa ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh berdoa, bersyukur, dan selalu berharap kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan kita pada SPP on the Weekend pada hari ini. Sampai jumpa lagi di SPP on the Weekend minggu depan. Salam biru Ben Hur, stay safe, and God bless you. See you. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!